Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di 2 desa di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah, masaku ini. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut panik dan histeris karena angin memporak-porandakan dan menerbangkan atap rumah warga ke udara. Meski tidak berlangsung lama, namun angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Kerusakan terutama terjadi di bagian atap rumah warga. Dampak kerusakan terjadi di 2 desa, yakni Desa Tutung Bungkuk dan Desa Koto Rendah. Akibat kejadian ini, 28 rumah dan 1 sekolah rusak. Kejadian ini sebelumnya nggak ada hujan, cuman gelap. Kemudian mau hujan gitu ya, mau hujan. Setelah itu hujannya nggak lebat, cuman anginnya ya luar biasa berputar-putar di sini. Rasa-rasa mau kiamat, rasanya Pak, rasanya kami pun menenangkan diri itu. Malah kami melihat anak kami itu Pak, anak-anak berdua itu memeluk saya gitu Pak, sangat ngeri gitu Pak. Usai kejadian, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Kerinci bersama TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Berdasarkan data BMKG, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Kerinci, sehingga warga diminta untuk lebih waspada. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Setelah lebih 1 jam, kapal yang ditumpangi 2 wanita pegawai Kementerian Agama dan 1 nahkoda ditemukan petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara tengah terombang-ambing di perairan barat laut Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu. Petugas kemudian langsung mengevakuasi 2 penumpang wanita dari kapal kecil ini. Peristiwa ini berawal ketika kapal nelayan yang ditumpangi 2 wanita pegawai Kementerian Agama Kepulauan Seribu selesai mengikuti acara di Pulau Pramuka. Mereka seharusnya hendak kembali ke Pulau Kelapa, namun di tengah perjalanan kapal mengalami mati mesin hingga akhirnya hanyut hingga ke perairan barat laut Pulau Tidung. Kami dari tim damkar menerima laporan bahwasannya ada kapal nelayan yang menuju dari Pulau Pramuka ke Pulau Kelapa yang mengalami trouble mesin. Kemudian kami dari tim damkar bersama tim Polsek Kepulauan Seribu Utara segera melakukan pencarian. Setelah dievakuasi, kedua penumpang kapal langsung dibawa ke Pulau Kelapa dalam keadaan sehat. Petugas Gul Karmat mengimbau masyarakat Kepulauan Seribu agar selalu memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Karena beda tinggi jalan, pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan. Sepeda motor tercebur ke Kali Mokerfart, sementara korban luka parah. Aksi pencurian sepeda motor kian nekat di Jakarta. Terpergok mencuri di gang sempit, maling dilempari warga pakai perabotan. Gempa bumi dahsyat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang. Warga lari perhamburan menyelamatkan diri. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Indra Setiabudi, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari kebakaran melanda permukiman padat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. 4 rumah ludes dilalap si jago merah. Tolong kebakaran di... Dalam waktu singkat, kebakaran meludeskan 4 rumah di Kabupaten Indragiri Hilir. Kepulan asap hitam pekat pertama kali terlihat warga dari salah satu rumah.
Api cepat merembet karena rumah terbuat dari kayu. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Hanggang ngapain tadi kiai kau? Soalnya apa janya? Ya pemirsa, aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Penjaga berhasil menyelamatkan warga yang berniat mengakhiri hidupnya. Terekam dari kamera CCTV, seorang pria sengaja berdiri di tengah rel kereta. Aksi pria ini diketahui penjaga pintu perlintasan kereta api yang kemudian berusaha menyelamatkan. Meski memberontak, pria yang semula ingin mengakhiri hidupnya akhirnya dapat diselamatkan. Karena kondisi beda tinggi jalan, pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal. Sepeda motor tercebur ke Kali Mokervart, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara korban alami luka parah. Warga dikejutkan dengan kecelakaan tunggal di Jalan Inspeksi Kali Mokervart. Pengendara berkendara oleng ke kiri, sepeda motor korban tercebur ke Kali Mokervart. Meski tidak ikut tercebur, korban Wisdo Wahyo terjatuh di badan jalan dan terluka cukup parah. Diduga kecelakaan akibat kontur jalan berbeda tinggi. Ya pemirsa, hati-hati berkendara bagi pengendara sepeda motor. Di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur, sejumlah pengendara terjatuh akibat jalan licin karena air sisa pedagang ikan. Sementara di Jalan Inspeksi Kalimalang, pengendara jatuh terpeleset akibat material coran tumpah dari truk molen. Kesibukan pagi saat warga tengah sibuk untuk berangkat kerja geger akibat sejumlah pemotor terjatuh di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur. Korban yang terjatuh segera dievakuasi pengendara lain ke sisi jalan untuk mendapat pertolongan. Warga mengaku kejadian ini diduga dipicu jalanan yang licin akibat masih adanya sisa air dari aktivitas pedagang ikan di area pasar yang mengalir hingga ke badan jalan. Bahkan kondisi ini sudah beberapa kali terjadi dan kerap membuat pengendara terutama pemotor kesulitan saat melintas. Sementara di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan material cor dari mobil molen yang melintas. Warga mengaku kejadian ini kerap berulang hingga membahayakan pengendara yang melintas. Warga sudah menyampaikan keluhannya, namun hingga kini belum ada tindakan dari pihak terkait. Bahkan, warga sudah memasang spanduk bertuliskan Tegal Danas Darurat Debu sebagai bentuk protes dan harapan agar Pemda mengambil langkah penanganan. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di gang di wilayah Palmerah, Jakarta Barat menghebohkan warga. Warga mengejar pelaku sambil melempari perabotan. Gang sempit di Jalan Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat mendadak geger pada Selasa pagi. Puluhan warga mengejar pencuri sepeda motor milik seorang warga. Warga bahkan melemparkan perabotan ke arah pelaku yang terus tancap gas. Meski dikejar ramai-ramai sejauh 50 meter lebih, kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa kabur. Sebelum dikejar warga, pelaku terpergok pemilik motor. Korban berteriak hingga beberapa tetangga keluar dan ikut mengejar pelaku. Kita teriak-teriak maling, terus warga semua pada keluar, tapi sayangnya nggak kekejar karena malingnya udah kenceng banget. Pelaku diduga ada 2 orang, satu diantaranya bertugas memantau situasi jalan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pelaku pencurian motor menodongkan pistol saat aksinya terpergok warga di kawasan Pekapuran. Pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor.
Terekam kamera CCTV, aksi pencurian sepeda motor terjadi di rumah kontrakan di Pekapuran, Depok. Aksi pelaku diketahui warga yang tengah memantau kamera CCTV. Pelaku terpergok membobol kunci kontak, panik setelah diteriaki maling. Pelaku ancam warga dengan menodongkan senjata api. Takut dilukai pelaku, warga memilih menyelamatkan diri. Ya pemirsa, lagi-lagi warga main hakim sendiri. Seorang pemuda dituduh mencuri motor, tewas dikeroyok di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Setiawan, korban tewas dikeroyok massa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah lantaran diduga mencuri motor di halaman minimarket dipulangkan ke kampung halamannya di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Saat jenazah tiba di kampung halamannya, disambut tangis haru keluarga. Keluarga tidak menduga kepergian korban ke Morowali berakhir tragis. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam minimarket karena diduga mencuri motor. Namun massa yang terlanjur marah masuk ke dalam minimarket menarik korban keluar. Di depan swalayan, korban dikeroyok hingga babak belur, terluka parah dan harus dievakuasi ke puskesmas. Walau sempat mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Dipicu saling ejek, sejumlah siswa SMP di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terlibat perkelahian. Akibat korban mengalami patah di bagian tangan. Inilah aksi bullying yang terjadi di dalam kelas di SMP Negeri 5, Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terlihat seorang siswa dipukul dan dibanting oleh siswa lain di depan teman-temannya. Beruntung siswa tersebut tidak mengalami cedera. Tak hanya itu, aksi bullying juga kembali terjadi di sekolah ini. Seorang siswa laki-laki mengalami patah pada bagian tangan akibat perkelahian sesama siswa yang terjadi di area perkebunan karet usai pulang dari sekolah. Diduga aksi bullying hingga perkelahian ini terjadi akibat saling ejek antar siswa. Jadi ketika guru mengisi spidol habis, yang ternyata di dalam kelas juga habis, ke ruang guru niatnya untuk mengisi refill spidol. Nah, ketika kembali guru mendapati anak sedang berkelahi. Apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur. Pihak sekolah telah melakukan pemindahan terhadap siswa yang terlibat aksi bullying dan sudah dilakukan perdamaian antara pelaku dan korban. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi melaporkan. Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus yang disebut sebagai propaganda digital. Direskrim Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan provokasi yang terorganisir melalui berbagai media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda. Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara masif. Penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran hoax.
Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Dari Jakarta Selatan, Deni Helmi Sanjengbati, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa dijanjikan bekerja dengan gaji tinggi sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. 7 calon pekerja migran Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan 7 calon pekerja migran Indonesia melalui prosedur resmi yang hendak bertolak melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. 7 korban akan berangkat menuju Sarawak, Malaysia, dijanjikan pekerjaan buruh perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji tinggi. Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya masing-masing menyetorkan uang senilai 8 juta rupiah pada perantara pekerjaan. Sejumlah barang bukti disita, antara lain 1 mobil, 7 paspor, boarding pass, dan 1 ponsel. Polisi berhasil menangkap seorang tersangka, Abdul Rahman, berperan sebagai perekrut. Sementara 1 pelaku lain, Iswandi, masih buron. Mangka dan Iswandi yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur dan setelah itu membebankan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk biaya keberangkatan sampai ke Sarawak, Malaysia. Atas dasar informasi tersebut, petugas Polri dengan segera melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak BP3MI terhadap korban untuk dilakukan pendataan dan penempatan sementara di rumah aman. Penyebab tewasnya Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan kedua tangan terborgol masih menjadi misteri. Keluarga mengaku janggal atas kematian kondisi korban, berharap polisi segera menangkap para pelaku. Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur berusia 42 tahun ditemukan tewas mengenaskan. Dari waduk jasad dievakuasi dengan kondisi tangan terikat borgol. Pihak keluarga menilai kondisi jasad sangat janggal karena tangan terborgol. Sementara borgol tersebut merupakan perlengkapan kerja milik korban saat bertugas. Dalam keadaan tangan terborgol, borgol yang dia bawa sendiri kan, dia sebagai petugas security kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di satu, kok masa dia bisa borgol sendiri. Hanya kalau memang betul adanya sebuah kriminal, ya diuruslah dengan tuntas supaya istilahnya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.